Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Farhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna proklamasi kemerdekaan dan proses pengakuan kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai tonggak awal lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta mempunyai struktur kenegaraan yang harus dihormati negara lainnya. Peristiwa proklamasi tidak hanya membawa sukacita, namun juga penanda bahwa bangsa Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan di masa mendatang sebagai sebuah negara yang utuh. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat mendalam karena menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat melepaskan diri dari penjajahan oleh negara lain. Namun proklamasi saja tidak cukup bagi Indonesia agar dapat diakui sebagai sebuah negara merdeka di level internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus melalui perjuangan panjang agar keberadaannya diakui di tingkat global. Untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan itu, Indonesia harus memperoleh pengakuan dari negara lainnya, baik secara de facto ataupun de jure. Memperoleh pengakuan dari negara lain secara de facto atau nyata adalah 4 syarat yang harus dipenuhi sebuah negara untuk diakui sebagai negara berdaulat atau merdeka penuh. Pengakuan secara de facto diberikan ketika negara tersebut telah memenuhi 4 syarat, yaitu negara mempunyai wilayah sendiri, negara mempunyai rakyat yang mendukung berdirinya negara tersebut, negara berdaulat, serta mempunyai lembaga yang menyusunnya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bentuk pengakuan atas kedaulatan negara lain juga bisa dinyatakan secara de jure atau secara resmi. Pengakuan de jure merupakan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, umumnya baru berdiri atau merdeka, dengan mematuhi kaidah hukum internasional. Pengakuan de jure lebih tinggi dibandingkan pengakuan de facto, karena pengakuan ini menunjukkan bahwa negara tersebut menerima penuh kehadiran negara baru. Ada tidaknya pengakuan dari negara lain tidak memengaruhi esensi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Pengakuan dari negara lain tuh bersifat deklaratif dan tidak bersifat konstitutif. Jadi selama negara sudah memenuhi 3 syarat pokok yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah berdaulat, maka ia sudah diakui sebagai negara. Nah, ada beberapa negara awal yang memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Palestina, Mesir, yang terakhir ada India. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Namun setahun sebelumnya, tepat tanggal 6 September 1944, Palestina justru lebih dulu mengumumkan ke seluruh dunia bahwa mereka telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, dari yang saya sebutin tadi, Palestina diletakkan di nomor pertama karena besarnya dukungan mereka terhadap kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum proklamasi. Yang kedua ada Mesir. Mesir memberikan pengakuan resmi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 10 Juni 1947 secara de jure, sementara pengakuan secara de facto diberikan sejak tanggal 22 Maret 1946. Selain mengakui kemerdekaan, Mesir juga berperan dalam mengajak negara Liga Arab untuk mendukung Indonesia. Yang terakhir ada India. India menjadi salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun India baru merdeka setelah 2 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun India sangat antusias mendukung Indonesia di forum PBB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.